Halo semua, ketemu lagi dengan saya Teguh di channel Belajar Ngoding. Di video kali ini saya ingin membuat tutorial yaitu bagaimana cara mengimport file Excel ke dalam NetBeans ya. Dalam hal ini ke dalam JTable sekaligus juga ke dalam database. Nah, sebelumnya kan kita sudah membuat ekspor. Nah, kali ini kita akan membuat import. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Ini saya sudah di NetBeans ya. Ini saya pakai project yang sebelumnya, yang data mahasiswa itu ya. Jadi nggak ada nggak ada perubahan, masih sama desainnya seperti sebelumnya. Di sini kita langsung aja pertama ke service dulu. Oke, di sini di service-nya sebelumnya kita baru ada dua service ya, yaitu get data dan export. Nah, ini kita copy saja lalu kita rename jadi import from Excel. Import from Excel, parameternya masih sama ya. Parameter itu masih sama, JTable dan string file path. Setelah kayak gini, otomatis DAO-nya bakal error. Di sini kita implement all methods. Nih ada error satu ya. Nah, di sini scriptnya agak panjang ya guys. Jadi tadi saya nyoba dulu, kalau berhasil baru saya praktekkan, dan tadi udah berhasil dan kurang lebih scriptnya seperti ini. Ini kurang lebih seperti ini. Nih, mungkin teman-teman pasti ketika ada error atau gimana, teman-teman tinggal diimport. Biasanya error itu karena dia meminta library untuk diimport. Untuk library sendiri hampir sama ya, library kayak yang kemarin itu library-nya. Dan mungkin tadi ada beberapa library kayak ini library dari Java IO yang kayak gini. Teman-teman tinggal diimport aja, atau teman-teman kalau misalnya nggak ada tombol import bisa diimport manual, dan kurang lebih isinya seperti ini. Bisa dipastikan data library yang diimport itu sama kayak gini ya. Oke, setelah berhasil diimport, balik lagi ke metode import from Excel-nya. Di sini kurang lebih kayak gini. Intinya sih dia bakal, di sini kita ada buat variabel ya, file input, data input, Excel, workbook, sheet. Nah, sheet 0 ini berarti sheet pertama ya. Lalu di sini kita membuat model, memanggil default modelnya set row-count 0. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan nih, ada komentarnya kayak gini. Mendapatkan model tabel, menghapus semua baris sebelum mengimport data baru. Lalu ya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan ini, mengabaikan kolom ID, misalnya ID berada pada indeks kolom 0. Nah, jadi sebenarnya tadi saya ada dua kali nyoba guys. Yang pertama itu jika datanya itu bentuk auto increment. Jika dia ininya checklist, otomatis kan nomor urutnya itu kan dia ngikutin. Jadi kita nggak perlu import nomornya, otomatis dari MySQL juga bakal nge-create atau menambahkan sendiri ya. Nah, itu menggunakan script yang ini guys. Jadi dia misalnya datanya seperti ini ya. Datanya tuh misalnya sebentar. Nah, misal data kayak gini nih ya kan. Ini contohnya saya rubah lagi deh, nyari apa, Kamis, nama Naruto misalnya. Misalnya kayak gini ya. Nah, ini kan kolom ID kan 1 sampai 29. Nah, kalau kita nyeting auto increment, dia kan otomatis, dan ini otomatis nggak kepake dong. Nah, dari script ini kita mengabaikannya. Jadi kita mengabaikan ID pertama dan memasukkan kolom berikutnya. Ini untuk kasus yang auto increment. Tapi kalau misalnya kode ID-nya itu bukan kayak gini, saya juga udah ada scriptnya. Nanti saya tunjukin ya. Ini pertama contoh yang ini dulu nih kan. Kebetulan database kita yang ini yaitu auto increment-nya di checklist, otomatis dia auto bisa dicek di sini ya. Nih paling akhir, sebentar, ini banyak banget nih.
Ini auto ya, jadi kita nggak perlu ngisi ID-nya. Nah, lagi ke NetBeans-nya. Jadi ini kita seperti ini. Setelah kita mengabaikan yang lain dan otomatis memasukkan data yang lain. Di sini ada beberapa script agar mengatur nilai yang dimasukkan itu tidak ada koma nolnya, ya kan, seperti nomor HP dan segala macam. Oke, setelah kayak gini, di sini kita ada buat metode simpan data ke database ya, karena kan datanya itu otomatis setelah kita berhasil masukin ke NetBeans, datanya juga kita masukin ke apa namanya, otomatis kita masukin juga ke database-nya. Sebentar, ini kok merah ya. Kok merah. Oke, kayak gini ya. Nah kan tadi kita ada, setelah kita berhasil mendapatkan data yang dimasukin ke NetBeans, data yang ini model raw data ini kita juga simpan ke database. Dan sudah saya siapkan juga scriptnya biar agak cepat dikit guys. Karena kan teman-teman kalau misalnya mau mengikutin, tinggal di pause ya kan videonya, terus bisa ngikutin. Nah kurang lebih kayak gini. Oh sorry, ini dia raw data ya. Nah kayak gini. Nah ini kita insert into mahasiswa. Nah ID-nya nggak ada karena ID-nya kan auto increment ya. Jadi kita hanya memasukkan nama, alamat, dan telepon. Dan kurang lebih sebelumnya sama. Oke, ini di DAO-nya ya. Lalu kita ke view-nya. Di sini kita copy paste aja. Baru kita rename import button import. Ini di sini ini kita kopas karena intinya ini kan codingan untuk memunculkan ini ya Windows Explorer yang untuk memilih datanya itu. Sisanya harusnya kurang lebih sama. Oke, ini kita kan bukan untuk menyimpan ya, jadi kita mau membuka, jadi kita ganti show open dialog begini. Setelah show open dialog, action file string, ambil datanya. Ini karena kita bukan simpan, ini tidak ada, kita hapus. Baru ini kita ganti menjadi servisnya tadi apa ya, import from Excel. Yang diimport itu data yang ada di tabel datanya yang ini kan, ini tabel data ini dan file string. Oke, setelah berhasil diimport, kita meload datanya. Load data ini yaitu yang ini ya guys, nih load data. Oke, hanya seperti ini sih. Nah contohnya kita akan mengimport data ini ya, nih data ini Naruto ini. Dan seperti ini kita tes run. Ini ya, ini datanya, kita tes import. Dia akan membuka jendela Windows Explorer. Kita pilih datanya ini, double klik, open, dan boom, data berhasil diimport. Dan kita cek Naruto tampil ya guys, nih mantap nih. Oke. Ini contoh yang pertama ya guys. Nah ini saya hapus dulu. Nah jika ini kita hilangkan, kita edit dulu tabelnya ini yang kayak gini ya, save. Nah kan dia otomatis datanya harus isi manual ya, bukan MySQL nih. Nah itu sudah saya siapkan juga scriptnya. Mana tadi ya? Bentar guys. Nah ini akan kita contoh kasus yang kedua, dimana jika ID-nya itu bukan auto increment ya, ID-nya itu ID manual gitu ya. Itu guys, sisanya bisa sama sih, servisnya sama kayak gini, hanya dibeda di DAO-nya guys. Nah ini DAO-nya, metode ini kita hapus dulu ya, ini kita hapus, ini juga kita hapus. Ini kosong ya. Saya copy dulu. Mana tadi?
Nih kurang lebih kayak gini. Tadi saya lupa, dia ada perbedaannya tadi yang di sini guys. Setelah ini nggak salah. Ya. Import mendapatkan menghapus semua ini sama baris pertama di skip. Kalau yang ini baris sama, ini juga sama, dan bedanya itu ya ini ya. Nih, kalau ini kan mengabaikan kolom ID, misalnya ID berapa pada indeks kolom 0. Di sini kita nggak ada untuk mengabaikan itu, jadi langsung nih ya, get last cell nom min 1. Kalau ini langsung ya, plus-plusnya dan seterusnya, kurang lebih kayak gitu ya. Hanya dibeda sini sih, sama di database nya juga guys. Oke lanjut, sama juga di database nya, mana ya teman-teman. Kalau bingung, pertama ikutin dulu ya, ikutin dulu aja videonya, skripnya baru dipraktekin. Nanti kalau ada error baru bisa nanya-nanya kira-kira errornya di mana gitu. Karena ketika buat ini juga pasti bingung-bingung sendiri saya guys. Oke, lalu simpan database-nya nih ya. Nah ini juga sudah saya siapin. Enggak ding, kurang lebih sama kayak tadi. Perbedaannya hanya di sini guys. Nih, ada ini. Perbedaannya tadi kan ID itu nggak ada ya, dan ininya cuma 3, lalu kolom ininya cuma 3. Nah sekarang ada 4 karena kita memasukkan ID. Oke, kita contohin. Nah nih, sekarang ininya kita ubah deh jadi Sasuke Otogakure 88 kayak gini. Nah data kayak gini ya. Di kolom ini kan primary key ya, primary key itu kan nggak bisa sama datanya, jadi harus dibedakan. Jadi ini berarti udah 233 4. Nih cuman biar ada pembeda, coba ya misalnya nih ABC deh ya, ABC jangan deh, ABC 00 ID 001 ya kan, misal ID 2 kayak gini ya. Ini nah ini kan 5 digit semua ya kan, kita sorry ribet banget sih anjir. Sorry guys, mau contoh gini aja ribet banget. Nah gini aja ya biar kelihatan bedanya ya. Ini data kayak gini, kita tes run. Ini kan terakhir 232, kita tes, pilih ini yang udah kita rubah tadi, double klik, data berhasil diimport, dan boom, nih ya import ya, nih, dan berhasil guys. Kurang lebih seperti itu guys untuk scriptnya, dan fokusnya itu di sini sih, di metode dari layout dari importnya. Jadi guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, dan share ke teman-teman yang mau script ini. Kalau nggak mau repot-repot, teman-teman bisa gabung jadi member ya. Nanti setiap video yang saya buat tutorialnya akan saya share di situ guys. Tapi bertahap sih, saya simpan ke chat langganan biar teman-teman tinggal download aja. Jadi guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.